Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atalaira Valensi, NIM 19051214080 dari Sistem Informasi 19B. Pada video saya kali ini, saya akan mensimulasikan tentang FTP server dan mail server. Nah, pengertian untuk FTP server adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirim file ke komputer dengan cara mendownload atau mengirimkan file ke server atau mengupload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Nah, untuk skenario percobaan kali ini langsung saja skenario percobaannya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC klien. Untuk skemanya ya sebagai berikut. Untuk langkah percobaannya, buat skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama PC1, PC4, laptop, dan smartphone, karena akan kita gunakan untuk uji coba kali ini. Nah, pastikan perangkat tersebut dapat terkonek dengan IP dari FTP server, yaitu 43.43.43.2. Dan untuk setting FTP servernya juga sebagai berikut. Maka selanjutnya, nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian coba buat user. Oke, kita masuk ke FTP server, service, lalu FTP. Di sini saya sudah membuat username, lalu hak aksesnya itu kita centang semua saja. Username dengan password coba dan passwordnya coba. Langsung kita add. Langkah selanjutnya, pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Ya, tidak perlu saya tampilkan, tapi langsung saja kita praktekkan. Kita masuk ke text editor, lalu kita buat pesan berisi ini isi pesan dari PC1. Lalu kita tekan file, kita save, kita beri nama pesan PC1. Ini tergantung kemauan kita, tapi karena kita mengikuti prosedur, jadi kita samakan saja. Kita oke. Harusnya file sudah tersimpan, jadi kita cek melalui command prompt, lalu kita ketik dir untuk masuk ke directory. Nah, di directory nanti akan diperlihatkan apa saja yang ada dalam directory tersebut. Dalam PC1 untuk saat ini ada 2 teks yang ada dalam directory. Ya, langkah selanjutnya, buat koneksi ke FTP server dengan mengkonekkan IP 43.43.43.2, lalu masukkan username dan password. Ya, kita coba FTP 43.43.43.2. Kita masukkan username, yaitu coba, passwordnya juga coba. Nah, di sini kita sudah masuk. Kita pastikan dulu bahwa pesan PC1 masih belum ada, untuk membuktikan bahwa
nanti akan masuk. Ya, di sini masih belum ada pesan PC1 dalam direktori FTP PC1. Untuk memasukkannya, kita ketikkan put pesan PC1 .txt. Lalu kita cek kembali apakah sudah masuk ke FTP server dari PC1. Ya, di sini sudah diperlihatkan bahwa pesan PC1.txt sudah masuk ke direktori FTP. Langkah selanjutnya, pada laptop kita buat koneksi seperti pada poin 5 atau poin sekarang. Lalu kita coba download file pesan PC1.txt yang sudah terupload melalui laptop. Ya, kita masuk ke laptop, masuk ke command prompt. Kita cek dulu bahwa di laptop masih belum ada pesan PC1.txt. Baru kita login ke FTP server. Nah, kita lihat di sini apakah juga ada. Ya, di sini juga ada pesan PC1 karena laptop juga terhubung pada FTP server. Untuk mendownload pesan PC1.txt, kita masukkan perintah get pesan PC1.txt. Ya, ini salah. Nah, di sini sudah terdownload. Jadi kita keluar dari FTP dan masuk ke direktori laptop lagi. Nah, dalam direktori laptop sekarang sudah ada pesan PC1.txt. Untuk mengeceknya, kita bisa melihat di text editor. Lalu tekan file, open. Lalu kita pilih pesan PC1.txt. Apakah isinya sama dengan apa yang kita ketikkan di PC1 tadi? Nah, di sini isinya sudah sama, artinya percobaan untuk FTP server kita sudah berhasil. Selanjutnya yaitu mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email pada satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengelola, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Nah, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digunakan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi.
atau setidaknya lebih kita mengerti. Untuk skema jaringan, kita menggunakan sama seperti FTP server. Untuk langkah percobaannya, yang pertama, buatlah skema jaringan seperti berikut. Lalu, pastikan mail server dapat terkonek dengan DNS server, yaitu 33.33.33.1 melalui router dengan IP 43.43.43.3. Langkah selanjutnya, kita masuk ke DNS server untuk mentranslasikan IP dari mail server agar memiliki domain. Ya, karena IP dari mail server adalah 43.43.43.4. Kita masukkan ke dalam address. Kita pilih A record karena kita tidak perlu sebuah alias. Jadi cukup masukkan nama mailku.com. Langkah selanjutnya, pada PC1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. PC1 dan laptop. Kita masuk ke command prompt. Kita keluarkan dulu yang ini. Ya, di sini akan diperlihatkan kalau mailku.com terhubung dengan DNS server, yaitu dengan IP 33.33.33.1, sedangkan mailku.com memiliki IP 43.43.43.4. Kita lihat di laptop apakah juga sama. nslookup mailku.com. Ya, di sini sudah diperlihatkan bahwa nslookup dari laptop sama seperti dengan yang ditunjukkan dari PC1. Langkah selanjutnya kita buat user di mail server agar PC1 dengan laptop bisa terhubung. Kita masuk ke mail server, service, email. Lalu kita buat user 1 untuk PC1. Untuk passwordnya kita gunakan sama saja. Lalu user 2 untuk laptop. Ya, jangan lupa masukkan domain agar usernya dapat terhubung satu sama lain. Kita masukkan mailku.com. Setelah di-set, pastikan bahwa SMTP service dan POP3 service sudah on agar kita bisa berkirim pesan. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke PC1, ke email, dan di konfigurasi email atau mail browser ini kita masuk ke configure mail. Agar bisa terhubung, kita masukkan user tadi, user 1, email address-nya kita gunakan user 1 ditambah domain yang telah kita set. Untuk incoming dan outgoing-nya kita masukkan mailku.com. Lalu kita masukkan username dan password yang telah kita buat.
Selanjutnya kita coba buat pesan melalui Compose. Pesan ini akan kita tujukan ke email user2, yaitu user2@mailku.com, dan subjek tes pertama. Isinya kita ketikkan saja, ini pesan dari PC1, lalu kita send. Nah, di sini ada notifikasi bahwa pesannya sudah terkirim dan sukses melalui DNS server dan melalui mail, dan tersimpan di mail server. Selanjutnya kita masuk ke laptop. Kita lakukan hal yang sama, tapi sekarang kita gunakan user2. user2@mailku.com. Ini juga kita save. Di sini belum terlihat pesan dari PC1, jadi kita retrieve untuk menerima pesan dari PC1. Nah, kita lihat dulu. Sepertinya harus kita coba ulang. Nah, di sini sudah ditampilkan pesan dari PC1. Nah, PC1 ditujukan ke user 2 atau laptop. Selanjutnya kita coba untuk reply pesan dari PC1. Kita masukkan saja pesan sudah diterima, lalu kita send. Terlihat di PC1 apakah menerima balasan. Ya, di sini pesan dari PC1 sudah dibalas oleh laptop atau user 2. Seperti yang sudah ditampilkan, pesan sudah diterima oleh user 2. Jadi untuk simulasi kali ini juga sudah berhasil. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.